Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada ujian KOFA dalam SPSS bagi pemula. Nah, ujian KOFA adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua atau lebih kelompok dengan mengontrol pengaruh variabel lain atau kovarian yang diduga memengaruhi variabel terikat. Dengan kata lain, ANKOVA menggabungkan prinsip ANOVA dan regresi dalam satu analisis. Tujuan utama ujian KOVA adalah memperoleh perbandingan yang lebih akurat antara kelompok setelah pengaruh variabel pengganggu dikendalikan secara statistik. Nah, adapun kriteria keputusan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan antara kelompok setelah dikontrol kovariat. Jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan signifikan antar kelompok. Nah, di sini ada langkah ujian KOPA. Langkah ujian KOPA ini tetap sama dengan ujian sebelumnya, yaitu kita akan input data, analisis data, kemudian output. Di sini menyiapkan data, masukkan dalam SPSS, masukkan variabelnya, kemudian mengatur opsi tambahan, setelah itu mengatur opsi tambahan yang berikutnya, menjalankan analisis dan membaca outputnya. Nah, sama, yaitu input, analisis, output. Nah, kita sudah mempunyai data ujian KOFA dalam bentuk tabel Excel. Di sini ada pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis ChatGPT terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa SMK dengan mengontrol kemampuan awal siswa. Di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2, nilai pretest dan posttestnya. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan data SPSS-nya dalam SPSS data view-nya. Di sini kita masukkan, pastekan data tadi. Oke. Nah, di sini ada datanya. Kemudian setelah kita masukkan data, kita ketik data yang pertama, yaitu kelompok. Kolom 1 ketik kelompok. Kemudian data 2-nya itu ketik pri. Udah. Desimalnya kita nolkan. Labelnya kita ketik cantik. kelompok, kemudian pretest, posttest, values-nya 1 adalah eksperimen, kemudian 2 adalah kontrol, kemudian oke. Nah, di sini sudah ada datanya. Tinggal kita masukkan ke analisis ujian KOPA. Analyze, kemudian kita klik general linear model, kemudian univariate, kemudian bagian dependent list-nya itu kita klik post test, kemudian fix vektornya itu kita klik kelompok, kemudian kovariannya itu kita klik pretest. Setelah itu kita klik option.
bagian displaynya centang deskriptif statistik, kemudian centang estimate of effect size, kemudian parameter estimates. Jangan lupa kita centang juga homogenitas tesnya. Setelah itu kita lanjutkan sino. Setelah berikutnya kita lanjut oke. Nah, di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 data outputnya yang akan kita baca. Tapi ini belum selesai, kita akan tetap lanjutkan ke uji NGen untuk mengetahui efektivitasnya. Nah, ini dapat kita baca di sini. N-nya itu eksperimen 12, kontrolnya 13, kemudian post test itu mainnya 70,50, 81, kontrolnya 81, total 75,96. Sini ada standar deviasinya dan nilai N-nya, jumlah respondennya. Di sini ada nilai sig-nya 0,561. Kemudian test of between subject effects. Kemudian di sini ada partial eta squared, signifikannya itu 0. Mean square-nya itu di sini correct modelnya itu 504. Pri-nya itu 20 dan kelompok 633. Nah, sekarang kita akan baca. Berdasarkan tabel between subject factor, terdapat 12 siswa pada kelompok eksperimen menggunakan media GPT dan 13 siswa pada kelompok kontrol pembelajaran konvensional. Pembagian ini menunjukkan bahwa penelitian membandingkan dua kelompok untuk menilai peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia melalui penggunaan media pembelajaran berbasis ChatGPT pada siswa SMK. Kemudian deskripsi statistiknya dapat kita lihat di sini adalah berdasarkan deskripsi statistik rata-rata post test kelompok eksperimen 70,5 dan kelompok kontrol 81. Secara deskriptif hasil belajar kelompok kontrol lebih tinggi, sehingga pengguna media pembelajaran berbasis ChatGPT belum menunjukkan peningkatan lebih baik dibandingkan pembelajaran konvensional dan perlu uji lanjut ANCOVA untuk memastikan signifikannya. Nah, ini sekarang kita lihat berdasarkan hasil uji ANCOVA. Nah, di sini uji ANCOVA sudah kita lakukan. Diperoleh nilai signifikan kelompoknya itu 0,00. Nah, ini nilai signifikannya 0,00. Kemudian kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya setelah mengontrol kemampuan awal, penggunaan media pelajaran berbasis ChatGPT berpengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia siswa SMK. Nilai parsial eta squared-nya itu 0,993 menunjukkan pengaruh yang sangat kuat. Nah, kemudian kita lihat pada tabel parameter estimate-nya. Berdasarkan tabel parameter estimate-nya, variabel pretest dan kelompok memiliki nilai signifikan 0,00 lebih kurang dari 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap post test. Nilai parsial eta squared 0,993 menunjukkan pengaruh yang sangat kuat. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran berbasis ChatGPT berpengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia di SMK setelah mengontrol kemampuan awal. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan ke uji NGen data tersebut. Engkau berseri bagaikan bintang. Kita akan lanjutkan pada uji NGen. Transform, comfort variable. Kemudian di sini adalah post,
tes kurang pretest bagian numeriknya kita klik nilai pos, kemudian dikurang nilai pretest. Oke. Nah, di sini sudah execute, berarti sudah masuk datanya. Kan ini datanya ada ini. Nah, post test kurang pretest. Ini kita hapus dulu biar tidak bingung. Oke, kemudian kita lanjut lagi transpose, kita masukkan skor idealnya, kelompok variabel. Di sini kita buat skor ideal, skor ideal, kemudian kurang pretest, bagian numeriknya kita ganti 100 dikurang skor pretest. Oke. Nah, di sini datanya sudah masuk juga. Sekali ada kurang pretest. Di sini post test kurang pretest. Kemudian kita lanjut ke menghitung nilai eigen score-nya, itu transform kelompok variabel. Kemudian di sini kita klik adalah eigen score. Kemudian bagian ini numeriknya itu kita ganti, klik post test kurang pretest, kemudian kita bagi dengan skor ideal. Oke. Nah, ini datanya sudah juga masuk, kita pastikan dulu nilai eigennya sudah masuk. Kemudian untuk nilai bentuk persentasenya transform kelompok variabel eigen persen, kemudian eigen score dikali 100, kemudian oke. Nah, kita cek di data view-nya apakah sudah, ya, eigen persennya sudah masuk. Kemudian kita lanjut untuk menghitung nilai rata-ratanya, analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Setelah itu masukkan data eigen score dan eigen persen. Kemudian kita klik oke. Nah, ini sudah dapat deskripsi statistiknya, itu nilai skornya itu 25, standar deviasinya mean-nya 0,42 dan persennya 42%. Standar deviasinya sudah ada, kita akan membacanya. Nah, ujian COVA-nya sudah dapat. Nah, sama 42,0394. Berdasarkan hasil statistik deskriptif eigen diperoleh rata-rata eigen skor pada ujian COVA ini 0,4203 atau 42,03% dengan rentang nilai 0,25 sampai 0,63 nilai minimum maksimumnya dari 25 siswa.
Mengacu pada kriteria Engen, HK 1959, nilai tersebut berada pada kategori sedang. Dan berdasarkan tafsiran efektivitas Engen persen termasuk cukup. Efektif 40% sampai 55%. Nah, maka 42 ini termasuk ke dalam nilai cukup efektif. Dengan demikian, sesuai dengan judul penelitian, peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia melalui penggunaan media pembelajaran berbasis ChatGPT pada siswa SMK. Penggunaan pembelajaran berbasis ChatGPT cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa SMK. Cukup baik dan sedang. Cukup efektif dan sedang. Demikian video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.